Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Permita Putri, NIM F1C018009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat telah dirasakan pada dunia pendidikan di Indonesia yang semakin mengalami perkembangan secara signifikan, di mana proses belajar yang masih menggunakan metode tradisional, bahan ajar yang akan disampaikan hanya melalui tatap muka saja, baik secara lisan, tulisan, maupun non-lisan. Dan penggunaan teknologinya seperti komputer serta alat multimedia lainnya itu masih sangat terbatas. Namun sekarang setelah perkembangan teknologi yang semakin pesat, proses pembelajaran sudah mulai tergantikan dengan penggunaan teknologi yang menggunakan cara pembelajaran secara konvensional. Bentuk dari perkembangan teknologi dan informasi pada pendidikan atau bidang pendidikan yakni dengan menggunakan e-learning. Sekian latar belakang dari platform e-learning. Nama saya Nurfadila Faras, NIM F1C018045. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian LDIRU. LDIRU adalah e-learning yang menggunakan teknologi informasi sebagai media pengajaran dan pembelajaran dengan memanfaatkan media elektronik seperti komputer, laptop, netbook, dan lain-lain melalui jaringan internet. LDIRU dapat diakses melalui e-learning dari universitas dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIA. Cara menggunakan LDIRU. Pertama, masuk ke website LDIRU. Kemudian, login dengan username dan password yang sudah disiapkan. Ketiga, pilih mata kuliah yang akan dituju. Keempat, pilih materi atau tugas yang ingin dikerjakan. Lalu, kumpulkan tugasnya dengan cara upload di LDIRU. Yang terakhir, klik absen untuk membuktikan bahwa mahasiswa telah hadir dalam pelajaran. Yang dapat mengakses LDIRU, semua masyarakat UNSUD, yaitu dosen dan mahasiswa yang telah mempunyai akun LDIRU, sehingga dapat mengaksesnya dengan mudah. Web ini telah disediakan oleh universitas untuk memberikan kemudahan kepada para mahasiswa dan dosen untuk melakukan kuliah daring. Banyaknya pengguna dalam waktu kurang lebih 30 menit terakhir, ada 39 akun yang sedang online, dengan artian banyaknya mahasiswa dan dosen yang sedang mengakses LDIRU ini. Jika dilihat secara umum, LDIRU Unsud ini dapat dikatakan cukup aktif. Berdasarkan pengamatan kami terhadap platform LDIRU Unsud, dapat terlihat bahwa setiap harinya terdapat sekitar 200 hingga 300 orang yang mengakses LDIRU Unsud ini. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa LDIRU Unsud memiliki tingkat keaktifan yang cukup tinggi, mengingat banyak dosen yang masih menggunakan platform tersebut sebagai sarana pembelajaran online. Halo, saya Dian Sofika, NIM F1C018055. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di LDIRU. Fitur pertama adalah halaman web. Halaman web ini merupakan tampilan utama ketika kita berhasil memasuki LDIRU. Di sana kita bisa mengirim link, video, gambar, bahkan audio yang nantinya bisa diakses oleh mahasiswa. Yang kedua adalah fitur chat. Fitur chat ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengirim pesan baik itu individu ataupun kelompok. Di sana kita bisa mengirim teks baik itu berupa alamat web ataupun gambar. Yang ketiga adalah fitur penugasan. Fitur ini merupakan fitur di mana dosen membagikan tugas ataupun materinya. Mahasiswa dapat mengirimkan tugasnya dalam berbagai bentuk format. Selain itu, dalam fitur ini, nantinya sistem akan mencatat secara otomatis tanggal dan waktu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan. Yang keempat adalah forum. Forum ini merupakan fitur di mana dosen dapat membagikan berita, pengumuman, ataupun materi yang nantinya mahasiswa dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan dan dosen bisa menjawabnya dalam forum tersebut. Fitur yang terakhir adalah daftar kehadiran mahasiswa. Selain 4 fitur yang telah dijelaskan tadi, LDIRU juga memiliki fitur kehadiran mahasiswa. Fitur ini memungkinkan merekam daftar hadir mahasiswa. Cukup dengan mahasiswa melakukan submit daftar hadir dan memasukkan password yang telah ditentukan, maka secara otomatis akan terekam sebagai daftar hadir. Saya Sofa Marwati akan menjelaskan mengenai kelebihan dari fitur LDIRU. Yang pertama,
Dosen dapat memberikan tugas, materi, dan absensi kepada mahasiswa. Yang kedua, dosen dapat memberitahu nilai dan persentase dari kehadiran. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengakses materi. Yang keempat, mahasiswa dapat mereview kembali materi dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, mahasiswa dapat mengupload tugas secara langsung di LDRU. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari fitur LDRU. Yang pertama, server sering mengalami down karena terlalu banyak yang mengakses dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, kurangnya fitur keamanan data. Yang ketiga, tidak bisa menggunakan video streaming. Yang keempat, kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa secara langsung, sehingga adanya keterbatasan waktu dan penundaan dalam responnya. Saya Nadia Aulia akan menjelaskan beberapa manfaat LDRU. Yang pertama, LDRU dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Melalui LDRU, mahasiswa dapat secara mandiri mengeksplor materi atau referensi yang diberikan oleh dosen secara lebih jauh. Yang kedua, LDRU dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa. Melalui LDRU, tidak jarang dosen yang memberikan suatu forum diskusi yang digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Yang ketiga, LDRU dapat menunjang proses pembelajaran. Melalui LDRU atau pembelajaran elektronik, suatu proses pembelajaran dapat tetap berjalan dengan baik walaupun tidak secara tatap muka atau biasa disebut dengan sistem daring. Dan yang terakhir, waktu yang lebih fleksibel. Melalui LDRU atau pembelajaran elektronik, mahasiswa dapat mengakses materi atau pembelajaran kapanpun dimanapun dengan waktu yang lebih fleksibel. Setelah kita mereview apa saja yang ada di dalam aplikasi LDRU ini, seperti cara penggunaan, fitur, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan dampak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa LDRU ini dijadikan sebagai pendukung dari proses pembelajaran konvensional yang telah berhasil mendukung berdasarkan konten dan struktur yang dibutuhkan pada perkuliahan. Dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang selama ini dianggap kurang membantu dalam proses belajar mengajar, seperti informasi yang up-to-date, pengumpulan materi, pengumpulan tugas, ujian online, ataupun forum, baik itu forum umum ataupun forum kelas. Maka saran dari kelompok kami sangat dibutuhkannya peran aktif baik itu dosen maupun admin untuk selalu mengupdate informasi baik itu materi perkuliahan, tugas, ujian maupun lain sebagainya. Begitu pula dalam melakukan manajemen sistem e-learning sehingga proses pembelajaran dapat sejalan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.